kitab ada yang mansubat tuh 10 karena digabungin aja. Di kana akhwatuha tuh enggak dipisah sama dia. Khabarnya gini, langsung digabung. Nanti akan kita ketemu itu. Nah, cuman yang lebih fleksibelnya, lebih mudah, ini kita harus mengenal 15. Karena gampang nantinya itu memahaminya. Itu dia. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa isim itu ditaruh bab isim ditaruh paling akhir karena pembahasannya lebih luas itu. Cuman majruratun. Majrur ini 3 gampang ya, Pak. Isim majrur itu cuma 3. Apa aja tuh? Isim majrur, mudhofun ilai sama tawabi' namanya. Tuh 3 aja dia. Ya. Jadi yang pertama kalau majrur itu tadi. Nanti sana ada, Bu. Ada tuh. Apa saja yang isim kategori marfu'an. Kalau majrurat cuma 3. Apa? Isim majrur. Kemudian mudhofun ilai atau bahasanya al-idhofah dan tawabi'. Nah, ada 3 itu aja. Yang paling berat di sini. Ini nanti kita bukan hanya sekedar dia 15 saja, tapi dia hampir mirip. Nah, pas di i'rabnya kita akan mengetahuinya. Tuh Bapak Ibu. Jadi kita ulangi lagi, mansubat ini Bapak Ibu, dia itu ibaratnya kalau di dalam ulumul Quran tuh dia termasuk mutasyabih. Nah, tapi di sini hampir sama. Dia sama-sama mansub. Sama tandanya dengan fathah kalau asliyah kan. Tapi di sini Bapak Ibu, ini harus hati-hati kita. Apakah ini hal, apakah ini dia maf'ul mutlak, masdar, ini yang lain itu. Nah, ini dia sudah banyak tapi dia harus detail kita. Naibul fa'il di sini dia. Nah, harus hati-hati kita itu. Mudhof ilaih di majrurat. Jadi untuk pemajrur ini ada 3. isim majrur, ada mudhof ilaih dan ada Tawabi'. Iya, mudhofah. Mudhof ilaih. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sekarang apa kata muallif di sini? Musannif rahimahullah. Babu marfu'atil asma. Bab isim-isim rafa. Kata beliau al marfu'atu sab'atun. Wa hiya al fa'il. Pertama fa'il. Kemudian wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Apa maksudnya? Maf'ul yang tidak dinamakan atau tidak disebut fa'il. Ibaratnya naibul fa'il. Naibul fa'il. Iya. Naibul fa'il itu untuk membentuk sebuah isim dalam bentuk naibul fa'il cukup kita pakai fi'ilnya majhul. Nah, cukup kita pakai fi'ilnya majhul. Misalnya daraba Khalidun Zaidan. Itu kan fi'ilnya sahih. Maklum. Sahih maklum. Lalu kita menjadikan naibul fa'il. Maksud naibul fa'il itu adalah dia menduduki posisi maf'ulun bih. Nah, di rob aja. Pertama daraba Khalidun Zaidan. Kan mansub dia tuh, maf'ulun bih. Kita robah Zaidan tadi menjadi naibul fa'il. Cukup dirubah jadi fi'il majhul. Apa fi'il majhul dari darabah? Bapak Ibu. Duriba Zaidun itu. Zaidun itu sebagai naibul fa'il. Jadi i'rabnya Bapak Ibu, fi'il majhul setelahnya pasti otomatis naibul fa'il, itu dia. Enggak bisa. Dia maf'ulun bih tapi dia menduduki posisi fa'il. Kenapa? Setiap fi'il baru fa'il itu dia.
Ya. Pengganti. Pengganti dari fa'il. Seharusnya kan kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Misalnya naibul fa'il itu bisa menjadi isim. memang isim. Kita memang belajar isim, Pak. Sekarang ini kita belajar isim. Jadi nggak ada hubungan dengan fi'il. Fi'il itu dinamakan musnad dia itu, yang disandarkan itu. Aslinya itu dia maf'ulun bih, cuman menempati posisi fa'il. Makanya naibul nah itu kan dia pengganti. Wakil. Jadi kalau bahasa Arabnya itu naib itu wakil. Jadi misalnya kan naibul mahad. Wakil mahad. Kayak Gibran, naibu rais al-jumhuriyah. Wakil presiden. Saya makan ini nasi itu menjadi naibul fa'il. Bukan, maf'ulun bih dia, Pak. Akaltu ruzzan. Kalau dijadikan naibul fa'il ukila ruzzun. Fu'ila kan wazannya. Nasi itu dimakan. Oh, jadi apa dia? Jadi pasif dia. Iya, pasif. Iya, pasif ini. Korban dia. Kalau iya. Seperti itu dia. Itu naibul fa'il, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut yang ketiga. Ingat Bapak Ibu, wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu makna naibul fa'il. Ini namanya naib al fa'il. Tuh. Naibul fa'il. Ini istilah di Imam Sonhaji. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang memberikan nama naibul fa'il ini adalah yaitu Imam Malik. Bukan Imam Malik. Bukan Imam Malik yang mazhab, tapi Imam Malik penulis kitab Alfiyah Ibni Malik yang abad ke-6, orang Andalus. Ini yang memberikan istilah naibul fa'il itu adalah Imam Malik. Bukan Imam Malik mazhab. Bukan Imam Malik yang mazhab ya. Tapi Imam Malik penulis Alfiyah Ibni Malik. Nahwu lah beliau. Bukan Iya. Imam Malik yang terkenal di hadis kan? Bukan. Ini yang ahlu nahwi, Pak. Kemudian yang kedua berkaitan mubtada dan khabarnya. Jadi mubtada ada khabar. Ibaratnya mubtada dan khabar itu tidak bisa terpisah. Misalnya kita bikin kalimat dari mubtada. Jadi berarti jumlah ismiyah ya kan. Al masjidu ba'idun misalnya kan. Kata-kata dia BY itu kan. Al baitu kabirun misalnya kan. Al qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Kemudian coba kita tes. Maksurun. Misalnya kita pakai mubtada aja al qalamu. Sudah sempurna enggak? Mubtada aja kita taruh dulu al qalamu. Dipahami enggak? Berarti dia butuh khabar. Khabar itu secara bahasa kan berita. Tapi kalau secara dalam ilmu nahwu itunya ikmal, penyempurna dia. Iya. Penyebutan. Dia sempurna. Misalnya kita bilang al-kitabu. Ya kitab, buku. Kita nggak tahu lama, baru, rusak, apa gimana lah ya kan? Jelas kitab dulu kan mubtada. Berarti kalau hanya ditaruh mubtada saja belum sempurna. Dia butuh pada khabar. Al-qawaid gitu. Kitabul qawaid mudhaf ilaihi dia, Pak. Iya, enggak bisa dia mubtada khabar. Mudhafun ilaihi dia. Jadi mubtada pasangan dengan
khabar. Kedua-duanya marfu'. Misalnya al-masjidu kabirun. Al-masjidu wasi'un. Al-filu kabirun. Al-filu kabirun. Gajah itu besar. Itu kalau kita bilang al-fil saja. Iya. Karena kita ini yang dalam kitab ini Bapak Ibu yang harus kita pahami biar Bapak Ibu enggak repot-repot mengulang mencatat lagi, semuanya adalah bab marfu'at. Yang ditanda merah ini semuanya bab marfu'at. Harus dihafal berapa isim marfu' itu ada berapa? 7 itu. Kemudian isim kana wa akhawatiha. Wa akhawatiha. Ini akhawatiha dia. Dia menyesuaikan dengan syair ya kan? Misalnya kana Zaidun. Ya. Ya, dia butuh khabar. Ya. Ya. Jadi ada apa namanya itu? Apa namanya itu? Guyonan apalah tentang nahwu ini. Ya kan? Katanya seseorang itu ibarat mubtada dan khabar. Selalu berdampingan. Kayak Rahmadi butuh istri ya kan? Mubtada dan khabar. Kemudian disebutkan lagi, dijelaskan kan, jangan merasa aman meskipun dia kehidupannya seperti mubtada khabar selalu berbarengan. Tapi jangan merasa aman, pasti akan ada menikung. Ia akan menghapus. Nanti makanya yang menghapus itu apa? Kana wa akhawatiha. Itu. Jadi kana wa akhawatiha itu isim asal itu kan dari mubtada. Lalu masuk fi'il kana dan temannya. Berubah lagi kan? Yang awal khabar itu marfu', jadi khabarnya mansub. Berarti kalau khabar kana itu mansub, berarti masuk ke isim bagian yang ini dia. Isim kana marfu', khabar kana mansub itu dia. Makanya di sini kan tidak disebutkan khabar kana ya kan? Gak ada khabar kana kan? Karena khabar kana itu masuk bab mansubat. Yang ada adalah isim kana. Isim kana itu misalnya kana Zaidun mujtahidan. Zaidun isim kana. Mujtahidan khabarnya. Berarti kalau masuk khabar kana berarti enggak masuk marfu. Dia masuk kepada mansub itu dia. Kemudian nanti ada apanya? Menunjukkan sesuatu yang telah berlalu. Iya, dahulu. Jadi nanti ada khabar kana wa akhawatuha itu kan ada lebih kurang 15. Itu nanti penggunaannya Iya. Kana itu dulu. Misalnya kana Muhammadun mujtahidan. Berarti menunjukkan dulu dia mujtahidan. Misalnya saya akan bersungguh-sungguh. Sa'akunu mujtahidan. Berarti pakai fi'il mudhari. Tetap mujtahidan itu khabar kana itu. Seperti dulu ada kejadian, ada teman dulu ditanya di Lipia mau masuk ke syariah itu, kam hafizta minal Quran, berapa kamu hafal Quran? Dijawab pakai yang terdahulu kuntu hifdzan juz'an kamilan. Ya, orang Arab itu paham kuntu berarti dulu saya hafal 30 juz. Gagal dia. Kana juga cuman dalam bentuk fi'il madhi dhamir mutakalim kuntu. Ini kan kuntu. Ini dhamir muttasil isim dari kana. Dijawab kuntu hifdzan. Dulu saya hafal. Dia pakai madhi.
Itu kuntu itu perubahan dari kata. Iya, ini fi'il madhi ya. Makanya kalau baru pakainya kuntu apa? Kalau dipakai kam dia bilang kam tahfazul minal Quran kata. Kam tahfazul minal Quran. Berapa kamu hafal Quran? Dibilang nih kuntu hifzan kamilan. Kalau di Al-Quran kan ada ayat ini kuntu minal zalimin. Iya, itu dia ini. Nanti itu i'rabnya berbeda-beda tuh, Pak. Nah, ini dalam bentuk karena fi'il madhi tapi pakai domir mutakallim. Ini domir mutasil ini dia ini sebagai isim karena. Ini khabar. Itu kan karena nama saya. Iya, kuntu. Nah, jadi hati-hati menjawab pertanyaan orang Arab, Bapak Ibu. Nah, misalnya kan hal tazawwajta, misalnya kan kuntu mutazawijan. Dulu saya menikah. Berarti dia bisa jadi Dulu Pak Juliusman muda, ketika muda kan ganteng kan gitu. Dulu ketika muda ganteng. mungkin dibilang kuntu jamilan. Kuntu jamalan. Kuntu jamalan. Dulu saya ganteng. Nah, itu penggunaan karena. Jadi masuk ke karena sedikit. Ini isimnya. Domir ini sebagai isim karena. Hifdzan sebagai khabar. Karena Dan biasanya kita baca Perangsa kan nggak ngerti garam. Sekarang nggak ada masuk ke Quran. iya. Ini Rabbi ini kuntu ini minadh-dhalimin. Kuntu ini minadh-dhalimin. Ah, dulu saya memang termasuk orang yang zalim, dia bertobat lagi. Iya, dahulu. Jadi Bapak Ibu, cara memahami dalam Al-Qur'an, kalau ketemu kana dalam bentuk fi'il madhi, apakah dia ghaib, mukhatab atau mutakallim, berarti itu menunjukkan dahulu. Itu kuntu apa sih? Hah? Kuntu Muhammadin. Hifdzan. Hifzan. Hifdzan. Hifzan. Hifdzan. Hifzan. Ya, dulu saya hafal. Ya, Saya hafal. apa? Jadi ditanyakan kam tahfazu minal Quran. Asal kata dari hafiz. Hafizah yahfazu. Ini masdarnya, Pak. Jadi ditanya sama syekhnya, kam tahfazu minal Quran. Mungkin karena dia semangat belajar bahasa Arab, kuntu hifzan katanya. Kuntu hifzan kamilan. Iya. Nah, itu contohnya penggunaan dari karena. Itu menunjukkan telah berlalu. Iya. Karena itu kan mewujud artinya ada. Iya. Tapi secara artian karena itu arti mewujud. Artinya ada. Berarti kan dulu ada hafal ya kan? Itu ibaratnya kalau kita apa tuh. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya wa khabaru inna wa khawati tiha. Berarti khabar inna, masih ingat Bapak Ibu inna. Bagaimana cara membuat kalimat dengan inna? Contoh sesungguhnya Muhammadun orang yang baik. Inna Muhammadan apa? Khabarnya mana? Mujtahidun. Aslinya Muhammadun mujtahidun. Inna Muhammadan shadiqun. Nah, itu dia. Itu penggunaan inna. Berarti isim inna mansub, khabarnya marfu. Berarti maksudnya gimana? Marfu'at. Isim inna masuknya mansub. Itu dia. Berlawan dengan karena. Kalau karena isimnya di Kalau karena isimnya karena isimnya di bagian apa? Marfu'. Kalau khabarnya di mansub. Inna isimnya di khabarnya di marfu'. Tidak. Ini maksudnya.
Iya. Misalnya Muhammadun, misalnya Muhammadun jamilun misalnya. Coba kita masukin kana. Karena Muhammadan. Kana. Jamilan. Coba masukin inna. Inna Muhammadan jamilun. Itu dia. Itu dia. Jadi aslinya sebuah jumlah yang terdiri dari kana atau inna aslinya mubtada dan khabar. Makanya ada anekdot itu, seseorang itu ibarat mubtada dan khabar. Dia akan selalu bersama. Tapi tahu-tahunya ada amil nawasikh. Itu namanya kana, inna itu nama amil nawasikh. Yang mempengaruhi. Nawasikh yang menghapus. Makanya inna, kana, dhanna itu namanya nawasikh. Artinya penghapus. Apa penghapus maksudnya di sini Bapak Ibu? Nawasikh. Kan di bab Quran nasakh itu kan nanti kan menghapus izalah. Nawasikhu. Kenapa enggak boleh dibaca tanwin? Nawasikhu. Pelajaran dahulu itu. Kenapa enggak boleh tanwin? Ya jamak taksir sahih. Bentuk isimnya jamak taksir. Masih ingat pelajaran dahulu Pak Ibu? Mamnu' minas saraf. Ya kan? Dia sighah muntahal juma'. Wazannya mafailu. Nawasikhu. Kha. Pakai kha. Nawasikhu. Kha. Enggak boleh dibaca nawasikhun. Enggak boleh baca tanwin karena dia mamnu' minas saraf. Kenapa dia mamnu' minas saraf? Sighah muntahal jumu'ah. Itu. Pelajaran dulu itu, Pak. Jadi menghapus hukum. Menghapus hukum. Misalnya mubtada khabar hukumnya apa? Marfu'. Mubtada khabar aslinya hukumnya marfu', dua-duanya marfu'. Lalu masuk nawasikh. Apa yang nawasikh? Kana, kemudian inna, kemudian dhanna. Nanti dhanna di sini kita belajar nih. Jadi ingat nawasikh itu kana, inna, dhanna. Itu. Kalau sudah masuk salah satu dari tiga ini, hukum mubtada dan khabar berubah. Makanya kata lelucon anekdot dalam nahwu itu ibaratnya dia itu nama itu perebut lah, pelakor dia kan, munsharif atau la yansharif. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal kalimat nawasikh di dalam ilmu nahwu, berarti terbayang apa? Kana wa khawatiha, inna wa khawatiha, dhanna wa khawatiha. Itu nawasikh. Jadi kata orang ibaratnya kayak Rahmadi misalnya diibaratkan sama pasangannya ibarat mubtada dan khabar, selalu berbarengan. Tidak akan sempurna tanpa ada khabar. Lalu disebutkan jangan merasa puas terlebih dahulu. Jangan merasa cukup sampai di sana aja. Nanti akan masuk nawasikh. Kalau sudah masuk nawasikh, mubtada jadi isim dari isim inna, dari fi'il kana, dari fi'il dhanna. Berarti sudah berubah lagi kan? Satu marfu', satu mansub, atau satu mansub, satu marfu', atau kedua-duanya mansub. Di bab lain. Di bab ini Pak, nanti Pak. Ya, jadi yang tadi disampaikan itu adalah kalau kita mendengar kalimat nawasikh dalam ilmu nahwu, langsung terbayang kana wa khawatiha,
inna wa akhawatiha, dhanna wa akhawatiha. Iya, dhanna nanti di sini dah nih. Dhann. Nawasib dia. Nih, mansubab dia. Jadi, kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat nawasikh, berarti langsung terbayang 3 kan? Kana wa akhawatiha, inna wa akhawatiha, dhanna wa akhawatiha. Aslinya dari apa? Mubtada dan khabar. Jadi, Bapak Ibu, kalau pengen membuat sebuah kalimat menggunakan salah satu dari nawasikh, pahami terlebih dahulu mubtada dan khabarnya itu. Itu cara memahami atau cara membuat nawasikh. Zonanya kan dua Ustaz. Hah? Kalau zona Zona itu isimnya mansub, khabarnya mansub. Jadi 2 maf'ulun bih. Nah, berarti dia masuk mansubat gitu Bapak Ibu. Kalau ada kata majemuk itu nggak bisa dipecah menjadi mubtada khabar. Enggak, Pak. Nggak ya? Iya. Misalnya buku tulis rumah sakit itu memang sendiri aja. Itu rumah sakitnya sendiri, al-mustasfa, satu kalimat. Iya. Jangan dikatakan baitul sihah. Baitul marid. Rumah sakit. Ya. Enggak bisa ada, Pak. kalau kita sekarang kan ada rumah sehat. Ya. Baitul sihah. Mustasfa aja lah, rumah sakit selesai. Nah, jadi ini. Berarti antara mubtada, khabar ada kaitannya dengan kana dan inna itu. Ya, tapi enggak di sini dia. Karena dhanna di mansubat. Jadi seperti itu. Iya, huruf dia. Bisa juga. Dia kan saudaranya ada anna, ada lakinna, ada laitalah, la'alla. Makanya inna wa akhawatiha. Masuk ke kana. Laisa Muhammadun. Iya. Nanti itu insyaallah dibahas satu-satu itu. Jadi wa akhawatiha itu apa? Dan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Dia punya teman, Pak. Jadi bukan karena aja dia. Bisa amsa, adha, dhalla, laisa, mazala, madama, mafakka kan? Itu dia. Kemudian wattabi' lil marfu'. Mana wattabi' lil marfu'? Mengikuti marfu' kan? Kalau dia marfu', kalau dia awalnya dia sudah marfu', berarti marfu' dia kan? Nah, apa saja misalnya ini namanya tawabi'. Tawabi' lil marfu'. Pokoknya intinya adalah kalau kita mengenal kalimat tawabi' berarti ada 4. Ada taukid, ada atof, ada badal, ya kan? Nah, ada naat. Itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mengenal kalimat tawabi' mengikuti. Jamak dari tabi'. Ini jamaknya. Sekarang kita ulangi lagi pelajaran nahwu. Ini dibaca apa? Tawabi'un. Apa tawabi'un? Tawabi'un. Kenapa? Ghairu munsharif. Mamnu' minas saraf. Namanya sighah muntahal juma'. Wazannya mafailu. Jadi Bapak Ibu, tawabi' ini dia ini kan artinya kan mengikuti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, dia juga fathah. Sebelumnya mansub, dia juga sebelumnya marfu' juga marfu'. Sebelumnya majrur, dia juga majrur. Itu namanya tawabi'. Keistimewaan tawabi' ini dia masuk ke 3. Jadi tawabi' itu
Ketiga-tiganya masuk. Tawabi'un kan? Tawabi'un. Enggak boleh tanwin karena dia mamnu' minas, Tawabi'un tidak boleh tawabi'un. enggak boleh mamnu' minas saraf. Masuk di sini pembahasannya asmaul Tawabi'un. Hah? khamsah. Nanti masuknya. Nanti kalau enggak, Dalam bab ini juga kan? hah? Dalam bab yang isi juga. Ya, kalau asmaul khamsah itu dia tergantung contohnya. Kalau dia pakai inna abaka. Kalau dia apa? Kana abuka. Selanjutnya Hmm. bulan enggak aku kami biasa kan. Maraku bintil adli betul. Apa? Maraku Maratu bizil adli. bizil adlin. Ya, bizil. Ini kan enggak ada alif. Bizi adlin. Adli, ya kan? Nah, zi itu apa? Hah? Zi itu apa jenisnya? Nah, itu artinya Apa? saya telah melewati Orang yang adil. Nah, sekarang kalimat zi itu pelajaran kita dulu masuk mana dia? Pelajaran dahulu. Zi itu masuk ke mana? Zi kan asmaul. Khamsah. Kenapa dia dengan ya? Karena masuk kerja. Ya itu dia. Maratu bizi. Saya melewati orang yang adil. Ya. Zi itu kan asal kata zu. Zu itu kan pemilik, mempunyai. Orang punya keadilan, maksudnya orang yang adil. Saya telah melewati orang yang adil itu ya. Hmm. Ini yang aku kemarin ketemu. Adil itu Pak Ustaz, inna zal adlu gitu. Ya kalau dia Inna zal adlu nasyid. adli. Adli juga ya. Ya kan ingat asmaul khamsah setelah isimnya Kan inna. mudhafun Za. Eh, Za kan za. ya. Kenapa za dia? Za adli gitu. Adli. Za adlin. Pakai di dalam adli. Za adli. Dia biasanya dia cukup dengan nakirah za adlin. Inna zal adli nasyid. Nasyid itu. Ingat ada inna. Nasyid juga. Kok nasyitin? Inna zal adli. Khabarnya? Kabarnya nasyidun. Iya, itu dia. Oh, nasyidun intinya. Iya. Jadi yang za di sini dia menjarkan itu isim setelahnya. Za itu dia sebagai isim inna. Oh, sebagai Inna dzal adlin nasyitun. inna zal adli nasyidun. Iya. Orang yang adil tuh gigih. Nasyid. Gigih atau apa dia? Semangat. Nasyat itu. Kalau di terletak di awal kan dulu kan. Kalau dia Zul adli. Kalau dia misalnya posisi sebagai isim kana zu. Nah, Enggak, kalau posisinya di awal tanpa ada inna. ya, zu. Sebelum ada apa dia zu? Zul adli Zu adlin nasyidun. nasyitun. Mubtada khabar dia. Jadi orang yang adil itu yang biasa yang menentukan. Ya, Ada nama orang Zul Adli ada. yang artinya seperti Orang yang adil dia. Orang yang adil. Ya, Jadi bukan nama kan Zul adli. bisa dikenal. Jadi tawabi itu ada empat, Bapak Ibu. Naat. Naat itu artinya sifat. Al-ataf penghubung dia. Penghubung dia. Dia huruf penghubung dia kan, mengikuti kan. Iya. Kalau taukid artinya penegasan, badal pengganti. Nah, Kalau naat tadi mengikut. sifat. Sifat. Iya. Iya, Bu. Apa? Penegasan. Badal pengganti. Jadi, Bapak Ibu, ini tawabi' ini masuknya di semua tempat. Ya. Nah, itu sifat, Pak. Iya. Misalnya fulanun rajulun nasyitun, itu sifat tuh. Nasyit itu sifat nasyitun, gigih, semangat. Nah, fulan lelaki yang semangat. Itu tuh nasyitun. Sebelumnya man'ut atau sifat bahasa kita. Nah, jadi Bapak Ibu, tawabi' ini jangan kita hanya beranggapan hanya di semuanya ada dia. Namanya tawabi', mengikuti. Kalau dia posisinya sebagai naat, ya dia mengikuti i'rab sebelumnya.
Kalau sebagai taukid dia ngikuti sebelumnya. Ya, pokoknya tawabi 4 ini akan mengikuti isim sebelumnya. Itu. Ya, kalau dia fathah mansub. Dia majrur. Dia marfu' itu fungsi dari tawabi itu. Jadi ketiga-tiganya ada. Ada. Itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Cuman apa? Ataf itu artinya penghubung dia sebenarnya. Ataf itu artinya penghubung. Wow ya. Wow. Ya, jadi ada hurufnya. Wow, au. Banyak dia tuh. Kemudian kalau secara bahasa ataf itu kan artinya lembut. Ya, ataf lembut. Oh, jadi kata penghubung. Iya. Dia menghubungi yang sebelum. Ada au. Ya, ada au juga dia kan. Ada summa, ada lakin. Nah, itu dah huruf-huruf ataf itu. Nanti ataf bagi lagi itu. Kita lihat naat itu kan sifat. Iya. Misalnya Muhammadun, misalnya apa ya? Belajar sungguh-sungguh, wajadah. Muhammadun talibun mujtahidun. Oh, Muhammadun talibun Mujtahidun. 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 Muktahidun. Ya, mujtahidun. Mujtahid itu naat. Talibun man'ut. Nah, itu dia, Pak. Nanti masing-masing ini naat ada lagi pembagiannya. Ada hakiki, ada sababi. Badal nanti ada lagi kategorinya. Taukid juga ada lagi. Nah, kemudian apa lagi? Ataf, huruf-hurufnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita akan dari tawabi' ini penulis dan pensyarah akan mengenalkan sub pembahasannya atau pasalnya atau tafsilnya, rinciannya. Naat kategorinya ada 2 nanti terbagi kan, ada hakiki ada sababi. Ataf nanti ada lagi pembagiannya. Kemudian badal nanti ada lagi. Kemudian taukid ada lagi. Nah, jadi nanti dirinci tuh pembahasan itu. Tapi tetap di sisi i'rabnya dia mengikuti sebelumnya. Cuman dia punya berbagai jenis. Itu. Badal. Pengganti. Iya. Oh, makanya di dalam haji ada haji badal. Pengganti. Secara bahasa badal. Sakit kan ada haji badal kan? Iya. Kalau di nahwu badal maksudnya dia mengikuti sebelumnya. Mengikuti i'rab sebelumnya. Misalnya kalau dia mansub sebelumnya mubdalnya juga harus mansub juga dia. Iya. Kalau dia misalkan tawabi' kan badal tawabi'. Misalnya contoh badal itu Umar bin Khattab, lakabnya apa Bapak Ibu? Amirul Mukminin kan? Pernah mendengar hadis innamal a'malu bin niat an Abi Hafsin Umar binil Khattab, ya kan? Kalau Umar itu karena Umar mabda' minas saraf. Aslinya Umar itu dia itu Abu Hafsah dia juga Umar. Itu nama badal. Dan badal nanti ada pembagiannya. Jadi ada badal secara apa aja? Badal mutabik namanya. Kayak dalam hadis Nabi an Abi Hafsin Umar binil Khattab. Itu badal Bapak Ibu. Umar Abu Hafsah Umar itu badal itu. Cuman ya itu dalam hadis Nabi. Bukan itu aja lah. Itu agak susah nih. Ini contoh badal. Ja'a Umar Al-Faruq. Telah datang pengganti Umar itu. Umar apa gelarnya? Amirul Mukminin.
Mu'minin. Bukan lakopnya Al-Faruq, ya kan? Kan Umar kan dilakopi Al-Faruq kan? Kayak Abu Bakar gelarnya apa? As-Siddiq kan? Umar Al-Faruq kan? Kalau Utsman Zunurain kan? Zunurain kan? Ini badal nih Bapak Ibu. Ini badal. Umar juga Al-Faruq. Al-Faruq dia juga si Umar bin Khattab itu. Makanya Al-Faruq dibaca marfu. Misalnya, ra'aitu Umar. Berarti di sini apa? Misalnya kayak sahabat mengatakan ra'aitu Umar Al-Faruq. Ngikutlah dia sini. Karena ini kan badal. Karena pengganti. Al-Faruq dia Umar, Umar juga Al-Faruq. Oh, jadi boleh disebut salah satu aja orang paham kan gitu kan? Ya itu badal itu. Iya, i'rabnya. Jadi Al-Faruq ini sebagai mubdal minhu kan, mubdalnya. Dia akan melihat ke sini kita. Itu kan Umar. Ya, makanya dia baca Faruqu. Kemudian ada sahabat mengatakan ra'aitu Umar Al-Faruq. Kenapa? Al-Faruq dia Umar Al-Faruq. Al-Faruq. Iya, kenapa? Karena dia badal dari ini, itu dia. Itu fungsi badal. Pembeda, Pak. Pembeda antara hak dan yang batil. Iya. Antara yang hak dan yang batil. Kan Umar tuh adil dia itu. Nah, misalnya Umar bin Khattab juga disebut Amirul Mukminin. Ja'ah Umar bin Khattab Ro'ri'ru. Jadi farku asal kata dari furqan. Iya, farkun. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang misalnya Ja'a Umar bin Khattab Amiru atau Amiro, apa Amiri. Ja'a Umaru bin Khattab. Enggak, yang lain. Ro'ri'ru. Amiru kenapa? Umar adalah Amirul Mukminin. Umar Amirul Mukminin juga Umar itu dia. Sekarang marartu ra'aitu Umar bin Khattabi Ro'ri'ru. Ada di sini. Ra'aitu Umar bin Khattabi Amirah. Kenapa Amirah? Badal dari Sebelumnya apa? badal dari Umar ya. Badal dari Umar itu. Jadi cari yang dia miliki. Yang sejalan. Itu yang nama nanti badal itu ada lagi pembedahan ada 4. Ini nama yang intinya itu badal mutabik namanya. Setara dia. Kenapa di dalam Al-Quran itu apa beda dengan furqan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan sama asal katanya di sini farkun, faruq. Nanti ini pembahasannya di saraf, Pak. Ini nanti sigah mubalaghah dia nanti dia. Furqan itu dia misalnya masdar dia. Iya. Mubdal minhu kan dan digantikan darinya. Misalnya siapa lagi? Contoh badal. Ini badal mutabik kita bahas bukan badan istimal atau badul min kulli bil ba. Apa misalnya? Kayak Rahmadi. Gelarnya Walid misalnya kan. Ra'aitu Rahmadi Waliullah. Walidan kan? Ra'aitu Rahmadi kan sebagai maf'ulun bi. Kemudian kita sebut walidan kan? Ya. Walid Rahmadi Walid seperti itu dia. Itu badal itu. Ibarat itu. Jadi badal isim ya. Ya, pokoknya isim dia. Oke kan di isim kita semua. Sekarang pertanyaannya apakah
tawabi' ini kita jumpai di fi'il kemarin. Pembahasannya nggak ada berarti. Jadi langsung gambar di kita kalau sudah pembahasan tawabi' berarti pembahasan isim itu dia. Enggak tamat isim. Nah, Enggak tamat isim. iya. Itu dia. Sampai padahal sudah tamat. Iya. Itu secara apa aja, Pak? Oh, jadi di fiil juga ada pengganti. Enggak ada, Pak. Ada kan? Enggak ada. Jadi ini tawabiat atau badal? Tak badal itu bagian dari tawabi'. Jadi kalau misalnya kita mendengar istilah dalam ilmu nahwu tawabi', berarti langsung tergambar 4. Kalau enggak na'at, kalau enggak atof, kalau enggak taukid, kalau enggak badal, itu dia. Di fi'il enggak ada, Pak. Di fi'il enggak ada dia. Makanya tawabi' itu ditaruh bagian isim dia. Jadi tawabi itu hanya berlaku pada isim. Iya. Ya kan ngikut semuanya kan? Bagian dari tawabit. Iya. Misalnya kita mendengar ceramah atau orang menjelaskan nahwu misalnya kan di YouTube. Ini tawabi' katanya. Jumlah ini ada tawabi' katanya kan? Berarti tergambar di kita langsung 4. Kalau enggak na'at, kalau enggak atof, kalau enggak taukid, kalau enggak badal. Sebelum dia menjelaskan misalnya kan, misalnya kita melihat channel bahasa Arab. Kemudian kebetulan pembahasan tentang tawabi'. Terus kata si syekhnya itu di dalam jumlah ini adalah jumlah tawabi', misalkan ada jumlah tawabi' dalamnya. Berarti terbayang di kita langsung Jadi kalau 4. dia sebut tawabi, kita Berarti ingat kepada 4. ya di antara 4 itu. Kalau kan na'at atau Na'at, atof, taukid, badal. Nanti taunya ini na'at, nanti kan dijelaskan. Tapi kalau sudah terdengar kalimat tawabi', kemungkinan di antara 4 itu. berarti yang di atas itu tawabi. Tawabi badal. Iya. Misalnya kita dibilang ini Ja'a Umaru al-Faruku. Katanya ini tawabi' nih dah. Ya kan? Katanya tawabi' nih. Berarti langsung tergambar dari kita di antara yang 4. Na'at, atof, taukid dan badal. Pasti nggak akan lepas dari yang 4. Itu dia. Na'at, atof. Ini sini ada, Pak? Ada yang merah ini. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kita ulang lagi. Jangan lupa kalau terdengar kalimat tawabi', pertama berarti dia masuk bab isim. Yang kedua dia berarti masuk bab tawabi'. Gitu. Kalau ada takut kan enggak mesti kedua-duanya lepas. Harus kedua-duanya pakai. Harus sama dia. Sama. Oh misalnya koma Zaidul Akil itu enggak. Naat mana itu? Nah kan Zaid enggak pakai. Zaidun ma'rifah itu, Bu. Isim alam. Oh itu. Ya. Dinama isim alam. Dia enggak pakai alif lam, dia sudah jadi nama orang itu tanpa alif lam sudah menjadi Oh dikenal nama orang. ma'rifah. Muhammadun kan karena al-Muhammadu. Muhammadun. Atof itu penghubung, Pak. Iya, kalau secara bahasa dia. Jadi bedakan na'at dengan badal itu apa sudah dikatakan? Nanti iya. Kalau badal itu pengganti aja, Bu. Sifatnya mengganti. Bukan sifat beda, Bu. Kalau badal itu pengganti. Pengganti enggak. Kan kalau contohnya al-Faruq kan nama sifat-sifat dari Sifat dari Umar bin Khattab, cuman dia posisi i'rabnya sebagai badal. Umar beliau Al-Faruq juga. Al-Faruq dia Umar. Jadi kalau teman itu kerana 4 na'at atau tawabit badal. Iya. Makanya kayak Bismillahirrahmanirrahim itu sifat itu kan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa itu Zaidal Iya. al-Farisa. Hah? Wa itu saya telah melihat Zaid
Kalau gelannya Al-Farisa, berarti dia badal. Padahal kan? Ya. Kalau dia misalnya dia penunggang kuda, beda lagi. Iya. Nah, kalau dia kalau dia seorang penunggang kuda, profesinya penunggang kuda, tapi namanya misalnya Zaid kan. Nah, bisa dibadal Ra'aitu Zaidan Al-Farisa. Misalnya kita melihat si Amir itu seorang pedagang misalnya. Bisa juga. Bisa Amir pedagang juga, dia pedagang dia. Oh, beda dia. Sama itu badal dia. Badal kan? Iya, Ja'a Amir At-Tajiru. Jadi si Amir dia pedagang itu si Amir itu. Itu badal. Kalau Beda lagi, Bu. Ja'a Amirun Nasyid kan? Ja'a Al-Amiru An-Nasyid. Itu dia. Jadi dia ngikut nanti semuanya. Sisi i'rabnya ikut, ma'rifah nakirah juga ikut dia. Jadi nggak bisa kita kolaborasikan. Ja'a misalnya rojulun, misalnya al-mujtahidu, nggak bisa dia. Ja'a rajulun tidak boleh pakai alifah. Nggak boleh lah. Harus apalah nakirona. Ya harus nakirona. Seperti itu dia. Nah, itu pembahasannya Pak Ibu. Nggak bisa. Nah, makanya bab tawabi' ini harus yang kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama sisi i'rab. Kedua nakirah dan ma'rifahnya itu harus kita pahami itu. Nah, nakirah ma'rifahnya, i'rabnya juga kita harus apa? Kemudian adatnya juga. Adat itu bilangan itu. Makrifat itu kan yang sudah diketahui. Iya. Nakirah itu umum. Iya. Dia punya tanda. Itu dia Bapak Ibu. Tuh, nahwu. Jam berapa Bapak Ibu? Yang enggak rumit ini kita nih beda kata amil. Iya. Di tawab ini memang harus butuh Kalau di atas ini apa kita? Sekarang kita masuk ke saraf. Insyaallah. kita tadi mahlul ya. Nah, muqaddimah marfu'at. Nanti lupa Bapak Ibu. Tanda tangan. Hah? Ini lah separuh ke, Bu? Karena dengan saudaranya. Iya. Itu gambarannya. Nanti lebih detailnya di sini-sini. Halaman 6 boleh. Jadi apa? Taudih ya. Hanya taudih. Halaman 6 ini apa aja? PR aja. Jadi untuk sebagai latihan cari di kamus. Iya. Biar berfungsi kamusnya. Cari sendiri ya. Iya. Hanya tinggal mengikuti wazannya aja kan? Fa'ila yaf'i ilu. Coba. Ada man sayap rohu doktiran Bidopti. doktor. Nah, sayap rohu itu kan asal kata dari koroha. Nah, jadi wajahnya dikasih sin dengan ya itu apa perubahan wajahnya? Wajah apa yang dipakai? Fa'ala yaf'alu. Oh, makna yang halu. Iya. Tapi kenapa pakai sa? Nah, itu sa itu menandakan salah satu tanda fi'il. Sin itu menandakan tanda fi'il. Itu bedanya dengan isim. Kalau isim nggak pakai sa. Karena kita bilang sabaitu. Itu fa'ala yang halu. Itu wazannya, Pak. Ya, wajahnya kan. Kalau sin ini
dia itu menandakan tanda fi'il. Oh, tanda fi'il. Iya, nempel dia dengan fi'il dia. Dan dia nggak masuk kepada isim. Kalau nak pakai sa, ya Bisa juga, masih. bisa. Cuman ini Oh, lebih, karena ada man tadi. Hah? Karena ada man maka jadi ada sana. Bisa man bisa ya saja. Man saya qra. Sa itu kan sin itu kan berarti kan akan. Kan. Ya. Siapa yang akan membaca Saya itu akan sana. sa kan. Iya, ini sin itu menandakan tanda fi'il. Jadi kalau ada sin masuk kepada kalimat berarti menandakan fi'il. Enggak mungkin masuk kepada isim kan? Sabaitun. Sal masjidu. Enggak ada sal masjidu dia. Ah, Aku marah saya kalau Pak Amin berada. Pak, ada bisa. Ayo boleh Pak. berarti sekarang kita masuk kepada bab apa Bapak Ibu? Fi'lus tsulasi mazid. Halaman 16 tidak nih. Iya. 16 ini berarti kita masuk ke fi'il mazid. Jadi fi'il itu ada apa Bapak Ibu? Ada tsulasi mujarrad, ada fi'il tsulasi mazid. Mujarrad kita sudah selesai. Ada berapa fi'il tsulasi? Itu cari di kamusnya Pak. Iya. PR Pak, PR. Wazannya fa'ila yaf'ilu. Ikutin aja itu. Iya. Kalau dia ilah, Ini enggak ada huruf ilah dia, Pak. Ini ada wakima, huruf ilah, wa ila, wa hina, waria. Oh, ini fa'ila ya. Iya, wazannya fa'ila yaf'ilu. Ya. Nanti biar bisa juga gampang mencari di kamus gitu. Sambil belajar mencari di kamus, Bapak Ibu. Jadi kalau dia menggunakan yaf'ilu itu artinya akan juga tidak? Iya, fi'il mudhari menunjukkan akan kalau diartikan, diterjemahkan. Berarti sekarang kita masuk fi'il tsulasi mazid. Mazid apa artinya Bapak Ibu? Tambahan. Berarti fi'il itu aslinya berapa? 3 kan? Hurufnya cuma 3. Tambah 1 namanya rubai. Berarti fi'ilnya ada berapa huruf? 4. Tambah 2 khumasi. Berarti fi'ilnya ada berapa hurufnya? 5. Tambah 3 sudasi. Sudasi. Nah, itu yang di fi'il sulasi dia. Jadi fi'il itu ada yang sulasi, ada rubai. Sulasi ada 2. Mujarrad sama mazid. Jadi kalau kita belajar fi'il itu, Bapak Ibu, sulasi, sulaf, Yang sudah ya kan dari apa kan? Kalimat sulasi itu berasal dari kata lihat surah An-Nisa. Iya. Tentang fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Kan sulasi. Cuman ya-nya itu ya nisbah namanya itu. Artinya 3 artinya itu. 3 itu. Bukan 3 tambah 3 itu. Itu makna sulasi itu. sulasinya namanya masjid. Nah, jadi ini Bapak Ibu, al-fi'lu itu ada nih. Kita bilang as-sulasi, ada yang rubai. Ini maksudnya adalah fi'il sulasi itu artinya adalah dibagi 2.
Ada mujar dan mazid. Termasuk sulasi itu yang baru. Iya. Nah, ini gambaran kalau kita mendengar kalimat fi'il, asalnya itu fi'il itu dua. Ada sulasi, ada rubai. Dimaksud dengan fi'il sulasi itu adalah fi'il yang tiga, aslinya tiga, fa, ain, sama lam. Lalu sulasi dibagi dua. Ada namanya mujar aslinya mujar artinya asli. Tidak ada tambahan. Berapa babnya? 6. Babnya ada 6. Ya kan? Kemudian kalau fi'il sulasi yang 3 tadi bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, maka disebut dengan mazid. Itu. Tambahannya bisa 1 dinamakan rubai. Tambahan 2 khumasi. Tambahan 3 sudasi. Ini nama Jepang nih. Apa itu, Pak? Jepang yang bagus. Apa nama Pak Sudasi? Itu terus Pak Sudasi. Kalau orang baca sorof, tak bayang ikut fi'il aja. Jadi mazid itu dibagi lagi rubai. Ya. Rubai, Khumasi, sudasi. Iya, mazid itu tambah 1 namanya rubai. Tambah 2 namanya khumasi. Tambah 3 jadi sudasi. Asal kata rubai, asal kata di arba'ah. Khumasi dari khamsah. Sudasi dari sittah, bukan sunnah, sittah. Itu. Yang nisbah. Nih, sulasi. Ya. As-sulasi. Ini berarti kalau kita mendengar kalimat fi'il sulasi aslinya 3. Kalau sudah bertambah menjadi mazid. Nah, sekarang kita masuk rubai. Rubai itu artinya adalah asal fi'ilnya itu 4 huruf. Asal fi'ilnya 4 huruf. Wazannya cuma 1 dia. Fa, la. Ya. Kalau rubai ini, kalau disebut dengan al-fi'lu ar-rubai, berarti terbayang oleh kita aslinya 4. Kalau al-fi'lu as-sulasi, berarti aslinya 3. Kalau dia misalnya mujarrad berarti 3. Kalau dia tambahan mazid. Itu berarti mazid ini dia masuk ke sulasi. Nah, sulasi mujarrad itu ada berapa babnya Bapak Ibu? Yang sudah kita pelajari kemarin. Ada 6. Kalau ini yang akan kita pelajari tadi berapa? Totalnya berapa bab? Isna'ah? Enggak, di kitab. Macam yang pertama, macam yang kedua. Itu pembagian. Babnya berapa? Isna'asyah. Nih. Wasna'asyarah. Baban. Minha 5 zada ala sulasi wa huwa salasaan anwa. Nah, 12 dah. 12 bab. Ya. Kemudian ar-rubai ini asalnya 4. Wazannya fa'lalah. 1 aja dia. Fa'lalah. Adapun sisanya namanya mulhaq. Selain dari ini namanya mulhaq. Itu dia. Rubai itu menunjukkan fi'ilnya aslinya 4 huruf. La. Selain dari wazan ini disebut mulhaq. Nah, itu. Jadi rubai itu cuma Nah, jadi bedanya ini Bapak Ibu dengan sulasi itu. Sulasi ada mujarrad, ada mazid. Sedangkan rubai cuma 1. Sisanya
disebut mulhaq, itu aja. Mulhaq. Ini jarang dipakai di kita ulama. Kalimat zalzalah di sini nih, zalzalah dari rubai ini Mulhaq itu apa? yang diikuti, yang pengikut dia. Pengikut. Dia bukan asli dari sana, cuman dia ngikutin aja. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Yang akan kita pelajari yang mana, Bapak Ibu? Yang mana? Berapa babnya? 12. Dari 12 dibagi atas 3 bab. ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Rubai asal kata dari arba'ah. Khumasi asal kata dari khamsah. Sudasi sittah. Sittun. Sittun. Di sini kok wasna asyara. Isna asyara. Wasna asyara. Kenapa itu kalimatnya asyara? Hah? Wasna. Dia fathul juz'aini namanya. Apa namanya? Namanya fathu al juz'aini. Dia kedua-duanya wajib nasab. Enggak sebagai mubtada. Nanti tergantung posisinya. Kalau di sini enggak. Enggak, dia wa isna asyara, nanti dia ini berarti lanjutan dari yang sebelumnya. Ini ataf dia. Nah, kemudian anwaul awal wa huwa mazida. Apa arti mazida? Sesuatu yang ditambahkan, fihi harfun wa hidun. Yang ditambah satu huruf. Ala sulasi. Di atas sulasi. Berarti aslinya dari sulasi mujarrad kan? Ya kan? Ditambah wa huwa salah satu abwab. Jadi rubai itu ada 3 bab. Nah, sekarang masuk kepada tabelnya. Anwa'u al-awwalu. Maksudnya ada apa? Anwa'ul awwalu. Jenis yang pertama. Maksudnya rubai kan? Bukan rubai yang ini, Bapak Ibu. Tapi rubai yang di masjid. Ini kita mencapai Pak. Iya. Yang paling berat nanti itu. Mulai. Ini aja nanti susah ini. Berarti as-sulasi al-mazid berapa wazannya? Babnya Bapak Ibu? Nah, as-sulasi al-mazid ar-rubai ada 3. Apa wazannya? Al-babu al-awalu af'ala yuf'ilu if'alan. Yang mana masdarnya? Kalau ini Bapak Ibu lebih gampang menghafal masdarnya pada mujarrad. Hafal saja wazannya, itu sudah selesai kita itu. Yang susah itu yang di mujarrad. Ada fa'ul, ada fa'lan, macam-macam dia. Insyaallah kita lanjut, sudah azan.